termasuk nih ya mantan jukam nih juga. Nah, mantan jukam ini kadang-kadang juga tergiring pada pemahaman takfiri yang baru. Apa itu? Mengkafirkan jukam. Nih Bapak Imam katanya berbuat begini, berarti dia ada kafir juga ya? Salah, ini salah. Ya, cara seperti itu salah. Lagi terus ada dalil barang siapa yang menuduh saudaranya kafir atau fasik, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia apabila yang dituduh tidak seperti tuduhannya. Berarti jukam kafir dong karena menuduh kita kafir. Ini salah cara memahami seperti itu. Nah, orang yang pribadinya seperti ini bodoh lagi. Nah, didominasi oleh hawa nafsu, nah, punya kebiasaan ta'assub, ini akan sangat mudah ya, sangat mudah dia masuk ke paham-paham yang menyimpang termasuk paham takfiri. Banyak mungkin terutama yang muda-muda ya, yang muda-muda. Nah, rata-rata dulu coba masuk jukam itu karena apa? Karena siapa? Karena lahir di tengah-tengah lingkungan jukam. Kemudian ada lagi yang masuknya sejak muda, itu kenapa itu? Asik, pemuda-pemuda jukam main bola, pemuda jukam sepedahan terus pengen ikut-ikutan, akhirnya masuk ke sana. Kepentingan dari kelompok-kelompok takfiri itu ya beda-beda. Nah, tidak semua kelompok takfiri itu terus ujung-ujungnya pergerakan lawan pemerintah, enggak semuanya seperti itu. Nah, walaupun potensi ke sana ya besar, tapi yang jadi tujuan pendirinya bukan itu. Misalnya di tempat kita yang lama misalnya. Coba perhatikan. Paham takfiri yang ditanamkan kepada kita itu sebenarnya apa tujuannya tuh? Tujuan ekonomi. Nah, tujuan ekonomi coba perhatikan. Setiap kegiatan, apapun kegiatannya ujung-ujungnya apa? Nah, ujung-ujungnya duit. Nah, ini apa ini? Nah, jadi jualan surga kepada orang awam. Kamu itu hanya untuk kepentingan kecil, kepentingan duniawi, menyesatkan orang banyak. Nggak korup itu, nggak korup. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatasinya apa? Al-muslimu akhul muslim. Semua muslim adalah saudara bagi siapa? Semua muslim. Nah, dan batas Islam yang jelas Rasulullah sudah tetapkan, apa itu batasnya? Apa itu? Innal ahda alladhi bainana wa bainahum. Sesungguhnya pembatas pembeda antara kita dan mereka. Kalau boleh ada istilah orang kita, orang bukan orang kita, orang lain, orang kita, orang luar, dan seterusnya. Kalau boleh ada istilah itu, batasnya adalah ini. Apa itu? As-shalah. Batasnya adalah sholat. Selagi dia masih sholat, dia itu muslim. Innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah. Batasnya antara kita dan mereka, orkid dan orlu, batasnya adalah sholat. Batasnya adalah. Terlepas kita ada perselisihan, kita ada perbedaan, tapi jangan sampai melampaui batas. Ya, jangan sampai melampaui batas. Nah, karena kebiasaan yang melampaui batas, ya, ta'assub yang berlebihan ini juga akan menimbulkan paham takfiri. Nah, termasuk nih ya mantan jukam nih juga. Nah, mantan jukam ini kadang-kadang juga tergiring pada pemahaman takfiri yang baru. Apa itu? Mengkafirkan jukam. Ini cuma pindah kota ini jadinya ini. Ya enggak? Nah, kalau dulu waktu di jukam yang ditunjuk kafir di luar jukam, sekarang yang ditunjuk kafir ke dalam jukam. Nah, ini berarti cuma pindah apanya? Pindah kotanya atau ini? Jangan, saudara, jangan semudah-mudahan seperti itu. Walaupun kita mungkin menjumpai banyak kekufuran di sana. Nah, kaidah kita tadi ya. Sesuatu perbuatan itu mungkin saja dia jelas ini kekufuran. Tapi pelakunya tidak serta-merta bisa dihukumi kafir. Beda. Kita bicara hukum dengan menghukumi seseorang itu beda.
Ya, kita membicarakan hukum dengan pelaku, perbuatan dengan pelakunya itu beda, jangan disamakan. Ya, jangan gara-gara apa? Ini Bapak Imam katanya berbuat begini, berarti dia ada kafir juga ya? Salah, ini salah. Ya, cara seperti itu salah. Apalagi terus ada dalil barang siapa yang menuduh saudaranya kafir atau fasik, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia apabila yang dituduh tidak seperti tuduhannya. Berarti juga kafir dong karena menuduh kita kafir. Ini salah cara memahami seperti itu. Ya, cara pemahaman seperti itu salah. Jadi membicarakan hukum tidak sama dengan menghukumi seseorang. Membicarakan perilaku tidak sama dengan menghukumi pelakunya. Beda. Ya, apalagi ini sampai pada vonis kafir murtad itu harus hati-hati, harus hati-hati. Baik, nah, jadi ta'assub fanatik yang berlebihan entah kepada apa saja. Ini adalah perilakunya orang jahiliyah. Perilaku siapa? Jahiliyah. Coba kita baca Al-Quran kita. Ya, dibaca Al-Qurannya, direnungkan. Nah, betapa banyak ucapan-ucapan ta'assub yang ada di yang menjadi perilaku atau ciri khasnya orang jahiliyah. Misalnya mereka mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Nah, kami dari dulu sudah menjumpai bapak kami agamanya ya kayak gini, nenek moyang kami. Nah, kami pokoknya apapun yang dari mereka itu yang tak ikuti, itu yang tak lestarikan. Ini ucapan apa ini? Ta'assub. Ta'assub kepada siapa? Kepada nenek moyang. Nah, ini banyak ucapan-ucapan ta'assub seperti ini jadi karakternya orang jahiliyah. Maka kita nggak boleh. Nah, kita tidak boleh. Nah, baik, ini saudara sekalian, 3 sebab ini adalah 3 sebab yang bisa dikatakan ini sebab internal, faktor dari pribadi. Nah, orang yang pribadinya seperti ini bodoh, lagi, didominasi oleh hawa nafsu, punya kebiasaan ta'assub, ini akan sangat mudah, ya, sangat mudah dia masuk ke paham-paham yang menyimpang, termasuk paham takfiri. Kemudian selain faktor internal seperti ini juga ada faktor eksternal, penyebab dari luar. Penyebab dari luar yang pertama adalah penyebab lingkungan. Penyebab apa? Lingkungan. Nah, banyak, mungkin terutama yang muda-muda ya, yang muda-muda. Nah, rata-rata dulu coba masuk Jokam itu karena apa? Karena siapa? Karena lahir di tengah-tengah lingkungan Jokam. Kemudian ada lagi yang masuknya sejak muda, itu kenapa itu? Asik, pemuda-pemuda Jokam main bola, pemuda Jokam sepedahan terus pengen ikut-ikutan, akhirnya masuk ke sana. Nah, faktor lingkungan. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar hati-hati dengan apa? Dengan lingkungan kita bergaul itu hati-hati. Nah, karena apa? Nah, karena akhlak atau tabiat, nah, itu akan apa? Akan saling mempengaruhi. Nah, serok. Nah, saling mencuri. Kita itu bergaul dengan seseorang, nggak sadar kadang-kadang karakter kita, kebiasaan kita sebenarnya udah mirip dengan dia. Kita nggak tahu itu kapan gesernya. Kita nggak tahu kapan gesernya. Nah, termasuk seperti ini. Nggak banyak. Nah, anak-anak ataupun pemuda, nah, asalnya tertarik ikut pengajian cabai rawit, ikut pengajian remaja, tahu-tahu nggak tahu, pulang itu bapak habis kafir. Ini kan? Nah, jadi faktor lingkungan. Baik. Kemudian ini yang paling banyak. Apa itu? Adanya orang-orang jahat. Nah, kepentingan jahat yang melatar belakangi tersebarnya paham-paham yang menyimpang. Mereka sengaja, kalau bukan sebagai pencetusnya, sebagai penerusnya, sengaja mendesain atau memelihara paham-paham yang menyimpang. Buat apa? Entah kepentingan golongannya atau kepentingan pribadinya.
Nah, kepentingannya apa? Macam-macam. Bahkan, nah, kepentingan dari kelompok-kelompok takfir itu ya beda-beda. Nah, tidak semua kelompok takfiri itu terus ujung-ujungnya pergerakan lawan pemerintah, enggak semuanya seperti itu. Nah, walaupun potensi ke sana ya besar, tapi nah, yang jadi tujuan pendirinya bukan itu. Misalnya di tempat kita yang lama misalnya. Coba perhatikan. Paham takfiri yang ditanamkan kepada kita itu sebenarnya apa tujuannya tuh? Tujuan ekonomi. Nah, tujuan ekonomi, coba perhatikan. Setiap kegiatan, apapun kegiatannya, ujung-ujungnya apa? Nah, ujung-ujungnya duit. Nah, ini apa ini? Nah, jadi jualan surga kepada orang awam. Nah, jualan surga kepada orang awam. Ketika kita berdakwah, memang juga harus apa? Menyasar kepada tokoh-tokoh ini, menyadarkan mereka, mengingatkan mereka. Kamu itu hanya untuk kepentingan kecil, kepentingan duniawi, menyesatkan orang banyak, nggak korup itu, nggak korup. Ya, ingatkan orang-orang seperti itu, ingatkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang membuat sunnah buruk di dalam Islam, gimana? Fa'umila biha. Kemudian sunnah itu dikerjakan. Kutiba lahu mithlu wizri man amila biha. Nah, maka ditulis baginya seperti dosanya orang-orang yang mengamalkan. Ingat. Nah, ingatkan mereka seperti apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada Hiraqlah. Nah, apa itu? Nah, fa in abaita fa inna 'alaika itsmal 'arisiyin. Nah, kalau engkau menolak, engkau akan menanggung semua dosa-dosanya rakyatmu. Karena apa? Engkau yang menyesatkan mereka. Nah, jadi barang jahat ini ya. Nah, hanya buat cari duit. Nah, terus menyesatkan orang banyak. Menyesatkan orang banyak. Nah,